Anak jangan ditidurin, bahaya kalau ditidurin. Ya kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Ya, mudah kita geser hari Jumat ya. Jumat, jangan serius-serius, nanti gila. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Untuk teman-teman yang kemarin baru gabung, eh, ini kita coba review kembali. Dan tema kita malam hari ini bagaimana jika seorang Agus Kopling menjadi atau ditawarkan menjadi pelatih timnas Kongo. Kan begitu kan temanya. Kelihatannya bercanda temanya, tapi serius nanti ini. Sejauh ini saya lihat teman-teman banyak yang megang usia juvenil ya. Juvenil artinya udah masuk-masuk fase final kalau di AFC final yo. Kalau di UEFA itu berarti sudah fase performance. Ya sudah siap 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 tampil berarti ya. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau ada fase-fase seperti itu. Artinya secara idealnya untuk umur-umur segitu berarti sudah dipersiapkan untuk tampil di level profesional. Ya itu juga sekaligus sebagai eh, fase kedua sebenarnya ketika seorang anak atau anak didik kita tidak sampai pada level tertentu, biasanya di umur 18 mereka sudah menentukan. Jadi kita sebagai pelatih tidak bisa memaksakan anak ini terus bermain. Makanya pemain-pemain di Belanda, di Brazil, ketika dia udah umur 18, dia tahu di mana dia harus menempatkan diri. Ya, jadi buat teman-teman jangan jangan sekali-sekali memaksakan seorang anak harus jadi pemain gitu. Tergantung capaiannya, tergantung parameternya. Nah, ini parameter ini juga teman-teman harus kuasai nantinya bagaimana mengukur kemampuan anak pada setiap fase. Itu jadi kita nggak bisa bilang seperti kasus di sebuah daerah, nanti kamu umur 22 main di pro ya. Oh, nggak bisa begitu. Di umur 18 mereka tentukan apakah dia nanti banting setir ke bidang lain, apakah dia cukup bermain di level amatir, ataukah dia memang layak ke pro. Jadi untuk nyampe pada kualitas top level, ya pemain yang kita antarkan ke level pro itu ya memang harus benar-benar memenuhi standar. Jangan karena kenal sama pelatih ini, jangan kenal sama pelatih ini, akhirnya dia jadi pemain yang nanggung nantinya. Ketika jadi pemain yang nanggung, repot gitu ya. Jadi ada dua tahapan sebenarnya. Ketika di umur 13 atau masa puber, anak ini tidak terpenuhi masalah basic motor skills, masalah technical skill, itu fase pertama untuk seleksi pemain sebenarnya. Jadi golden age itu di situ. Kalau kita bicara fase yang ideal ya, sekali lagi fase yang ideal. Apakah anak ini cocok jadi atlet futsal atau sepak bola atau tidak punya bakat jadi atlet? Itu di situ pertama, di usia puber. Oke? Karena udah nggak tercapai atau ada yang tercapai pada level tertentu. Makanya ada metode penghitungannya. Bagaimana nanti di apa namanya dievaluasi yang kemarin di video terakhir itu kan ada seperti metode kualitatif dan metode kuantitatif gitu. Jadi ada alat ukurnya. Nah, yang selanjutnya dari umur umur itu akan mulai berkurang tuh kan dari umur puber. Nanti mentok lagi di usia 18. Apakah anak ini layak ke pro atau tidak? Itu sebabnya di IMFC anak yang tidak punya kemampuan benar-benar untuk nyampe ke level pro, kita nggak akan kirim mereka ke pro. Daripada nanti sengsara di tengah jalan. Gitu ya. Jadi jangan mengedepankan ego kita. Kita nih pelatih yang berjasa karena kenal sama pelatih di liga, pemain ini coba dong dicoba. Jangan seperti itu. Nanti bumerang. Lebih baik mungkin di kelompok B. Saya bikinnya kelompok B. Oh, pemain ini cocok di level amatir. Artinya untuk event-event di antar 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 kantor, antar antar kampus masih bisa gitu. Yang C itu yang benar-benar larinya ke fun football, fun futsal seperti itu.
Jadi kita punya kriteria. Nah, bagaimana kita untuk nyampe yang terbaik? Ya kita benahi lagi dari bawah. Ketimbang kita maksain satu anak untuk naik ke pro. Itu nggak bagus. Makanya harus berkolaborasi dengan pelatih-pelatih di fase-fase sebelumnya. Itu alasannya kenapa saya membuat dan punya sama teman-teman membuat Liga Internal Cosmo. Karena kami pengen mendapatkan pemain dengan standar tinggi sebelum masuk masa pubertas. Kebayang ya? Supaya pada pengolahan di kelas saya, di usia setelah puber, itu kan kelas saya kan, itu saya sudah tidak kerepotan lagi. Kebayang ya? Sampai sini kebayang nggak urutannya nih? Ya, jadi jangan jangan lagi nanti ketemu coach saya punya pemain begini, bisa nggak ya nanti jadi pemain liga baru main futsal usia SMA. Jangan pusing-pusing kalau kayak gitu mah nggak bakal ketemu gitu. Ya, cukup kita jalankan aja yang seperti itu. Kecuali kita memang bekerja di sebuah klub yang memang untuk mencetak pemain. Jadi kita harus sadar dulu posisi kita sebagai apa di sekolah pelatih ekskul kah? Kan beda dengan emang kita yang bertanggung jawab terhadap misalkan seperti Nova Arianto. Dia bertanggung jawab di U16 ya. Kita kan belum ada. Atau Kensuke di U16 Jepang, dia kan sudah ada, kita nggak ada. Gitu. Jadi jangan disamaratakan. Kita yang harus tahu mengukur diri kita di posisi apa. Minimal anak-anak kita punya kecerdasan taktikal yang bagus, mereka bisa bermanfaat main di kampus, beasiswa di kampus, gitu. Ya syukur-syukur dari futsal mereka bisa kerja. Selesai. Itu untuk yang kelompok B. Kalau yang kelompok A masuk ke pro dengan liga yang seperti ini ya mungkin dia bisa timnas, dia bisa punya bandrol bagus, dia dapat endorse. Tapi kalau pemain yang nanggung, paling umur 25 pensiun. Karena Indonesia kan aturannya begitu. Syarat kerja umur 25. Kan repot. Itu sebabnya rata-rata pemain timnas, rata-rata usia pemain timnas Jepang itu di atas 30. Ya, karena mereka punya eh, tim pro itu cuma satu sebenarnya, Nagoya Ocean. Yang lain itu semi pro, mereka kerja. Ini saya dapatkan cerita dari Kensuke. Jadi sekali lagi teman-teman harus punya standar yang clear. Saya sebagai pelatih sekolah, saya sebagai pelatih sekolah futsal, atau saya sebagai orang yang megang pemangku jabatan untuk bertanggung jawab terhadap U16 misalkan timnas. Kan nggak seperti itu. Ngapain pusing-pusing? Paham ya maksudnya ya? Jadi nanti akan tahu apa treatmentnya akan seperti apa. Nah kadang teman-teman kaitannya dengan ekskul sekolahan, tapi mikirnya seperti timnas. Ya nggak bakal ketemu dong. Kan gitu. Standar-standar timnas. Ya nggak bisa. Timnas juga nggak ada standarnya kok. Gimana? Ya, emang udah dibuat standarnya. Pusing-pusing amat. Oke? Jadi malam hari ini saya akan membreakdown hal itu terkait dengan ini Agus Kopling mana nih bintang tamunya nggak ada nih jadi nggak semangat saya nih. Oh ada Agus Kopling ada lagi nggak di sekolah berarti Agus Kopling. Ya, coach, pulang kampung, coach. Oh pulang kampung. Namanya kan Agus Purnomo. Purnama memberikan cahaya buat kita semua nih luar biasa ya. Mas Ajus ya. Gitu. Jadi tolong dibedakan. Akhirnya teman-teman nanti akan tahu standar untuk setiap fase, setiap usia itu seperti apa. Gitu. Minimal kita nyampe ke arah sana. Misalkan teman-teman tahu kobertura itu dimulai usia berapa sih? Nanti, itu nanti. Ya. Terus anak umur 16 itu harus udah bisa apa sih? Minimal kita punya capaian. Ya. Terus untuk mengukur kemampuan pemain itu seperti apa sih? Untuk masuk bagaimana dari bawah. Bagaimana? Dari bawah misalkan kita lihat dari kemampuan motornya, kemampuan geraknya, dan kemampuan koordinasi. Baru masuk ke taktik individual. Taktik individual baru masuk taktik grup. Taktik grup baru masuk taktik tim. Seperti itu. Tapi kalau kita megang usia atas, dibalik. Taktik timnya dulu kita konsep. Gitu. Nah ini yang malam ini akan kita bedakan. Antara yang namanya entrenador, pelatih, ya, dengan pengajar. Entrenador dengan edukador.
Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya. Artinya gampangnya pelatih yang di level senior dengan pelatih yang ada di fase pembinaan atau base. Oke, bisa dibedakan untuk topik malam hari ini? Bisa ya? Tino bisa ya? Jadi jangan kita nggak tahu Bisa, posisi Coach. kita. Ekspektasi kita ngawang-ngawang karena kita nggak sadar posisi. Ini repot. Akhirnya teman-teman bingung mau bikin apa tuh bingung. Ada katanya kemarin ada yang bintang-bintang sama burung di kepala lah segala macam kan gitu. Padahal usia segitu mah gampang kalau kita tahu itu. Kalau nggak tahu ya wassalam. Akhirnya bingung sendiri. Pernah nemu itu kan? Ayo ngaku bingung mau diapain ya? Karena nggak ada sandarannya, nggak ada parameternya. Oke, jadi kalau saya ditunjuk sebagai jangan saya ya, malam hari ini kan Agus Kopling. Nggak jadi saya. Kalau saya udah bosen gini. Udah nggak inilah mau futsal. Ini cuma nemenin teman-teman aja sebenarnya. Gitu.